Efri sebagai CGP saat ini. Semoga kita sehat semuanya. Ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan khususnya nih kegiatan hari ini. Saya terus terang saya bangga dengan teman-teman. Kalau kemarin itu sudah selesai 3 orang, saat ini ada 1 orang lagi menyusul Bu Efri sebagai CGP. Semangat tetap. Saya minta teman-teman yang lain juga ikut mendukung kegiatan CGP ini supaya semakin bertambah di sekolah kita dan sekolah kita semakin maju ke depan. Ya, untuk Ibu Efri, saya minta semangat sayang, terus bergerak untuk membangun sekolah kita, memotivasi sekolah kita, membuat gebrakan-gebrakan yang memang meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maju terus, pantang menyerah. Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semua yang Allah hari ini berkahi dan rahmati dalam memenuhi undangan dari CGP Angkatan 8 yaitu Bu Efri untuk acara kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Indah Anggraini yang saya hormati. Kemudian Ibu Bapak Guru, peserta undangan dari Bu Efri, serta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Pada siang hari ini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat untuk mendengarkan dan refleksi pembelajaran tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Efri. Tapi sebelumnya kita akan berikan sambutan untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Indah Anggraini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi ya. Kalau pagi katanya semangat pagi ya ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Ya, semangat Bu. Udah makan siang ya. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu muka kembali dalam kegiatan penerapan budaya positif dari teman kita yaitu Ibu Efri Lestari, Sarjana Pendidikan. Ya, Bapak Ibu, apa yang hari ini Ibu Efri akan berikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita terapkan juga untuk murid-murid kita ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Efri juga karena telah mengimbaskan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan nanti mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nanti silakan kita ikuti sampai selesai apa yang akan diberikan dan mudah-mudahan kita dalam keadaan selalu fit ya sampai siang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indah atas sambutannya yang insya Allah buat teman-teman siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Efri,
Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Leo Minora. Waktu dan tempat kami persilakan. Dimohon untuk peserta undangan untuk berdiri sebentar. Ibuka Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu semua, yang mana kita sebentar lagi akan mendengarkan untuk implementasi atau diseminasi tentang penerapan budaya positif oleh rekan kita, yaitu CGP Angkatan 8 oleh Ibu Evri Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, hari Jumat, kita bisa diberikan kesehatan. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan kelas 4A untuk bisa saling berdiskusi, mendengarkan atau kita berdiskusi tentang diseminasi modul budaya positif, yang memang ini adalah salah satu dari tugas yang harus dilakukan oleh setiap peserta CGP, baik dari angkatan 1 sampai 8 saat ini. Dan mudah-mudahan nanti rekan kita Ibu Wulandari di angkatan 10 juga bisa berjalan dengan sukses. Nah, Bapak Ibu, siang-siang seperti ini ngantuk ya? Saya juga Bu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari, ya ada es krim Bu, mengurangi semangat kita es bikin dulu. Dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiri.
Ya. Kita tepuk guru dulu karena kita permisi guru. Bisa? Oke. Nah, ini nanti bisa buat SPK di kelas Bapak Ibu. Tepuk guru, dihormati, Disayangi, dicintai, terima kasih. Yeay. Sudah semangat? Belum lagi. Lagi? Oke, dihormati begini ya Bu, Bapak. Kalau disayangi, kalau dicintai sebenarnya begini Bu. Apa mau sarangnya yuk? Sepakat? Ini, oke. Terima kasih tangannya nih. Ya. Oke, tepuk guru, Dihormati, disayangi, dicintai, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, enggak usah tepuk guru. Saya ingin menyampaikan pantun. Ya, mobil rusak jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena Bapak Ibu sudah berkumpul, izinkan saya mulai presentasi. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin sedikit menyampaikan latar belakang dari diseminasi ataupun budaya positif yang saat ini sedang kita presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang budaya positif. Apa sih budaya positif di sini? Ya. Budaya positif di sini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sekolah kita ada kan Bapak Ibu ya? Budaya positif. Ada? Apakah berjalan secara keseluruhan atau masih beberapa saja kira-kira? Berjalan secara keseluruhan. Sebagian besar sudah banyak yang dijalankan. Baik, makasih. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid atau siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diinginkan. Nah, inilah latar belakang mengapa kita harus menyamakan persepsi dahulu tentang teori kontrol, tentang budaya positif yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Kemudian, Bapak Ibu, betul nggak sih, setuju nggak sih kalau ternyata tuh anak murid itu paling nggak suka untuk diberikan hukuman? Sangat setuju. Kenapa Bu? Karena kalau diberi hukuman berarti mereka salah. Iya, betul sekali bahwa murid tidak menyukai peraturan karena jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan merasa mempermalukan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah. Lalu tujuan dari diseminasi di sini adalah mewujudkan murid yang merdeka, memiliki disiplin yang kuat dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan. Adakah tolak ukur yang akan nanti kita peroleh setelah budaya positif itu kita laksanakan bersama? Yaitu di sini terbentuknya keyakinan kelas. Tolak ukurnya adalah keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi setelah kita memahami konsep dari posisi kontrol, kemudian bisa menciptakan budaya positif dari nilai kebajikan yang universal tersebut, maka setiap kelas setidaknya memiliki keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Itu tolak ukur keberhasilan dari diseminasi modul 1.4 ini.
tindakan apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah tentunya saya di sini mencoba untuk menjalin komunikasi dan meminta izin kepada ibu kepala sekolah untuk menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian mengumpulkan rekan-rekan guru, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan restitusi, lalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan setelah adanya pemahaman yang sama tentang budaya positif di sini. Karena memang kita tahun ajaran baru, maka inilah kesempatan bagi kita untuk bisa menyamakan visi kita, menyamakan persepsi kita tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan? Tentunya dukungan yang dibutuhkan adalah dari ibu kepala sekolah, rekan, guru, serta murid untuk bisa agar tindakan yang telah direncanakan dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian tentunya sarana prasarana untuk menanamkan budaya positif, dan yang terakhir adalah dukungan dari orang tua agar terjalannya budaya positif itu sendiri. Nah, inilah mulai yang akan kami lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini ada 7 materi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk dan bisa kita saling berdiskusi, ya, dengan satu SKS ya Pak, 2 SKS. Yaitu pertama perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan tidak memakan waktu selama 24 jam. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya? Belum. Apakah Ibu berminat? Iya, berminat. Sisi Molly. Oke, kita lakukan percobaan permainan. Asik. Permainan lagi. Ini kayaknya udah sepasang-sepasang nih. Betul kan? Belum pasanganku. Iya. Ibu masing-masing mengepalkan tangan. Ibu bayangkan bahwa yang di tangan ibu adalah kepalan yang sangat berharga di kehidupan ibu. Maka yang di sebelah ibu harus membujuk. Begitu juga dengan ibu. Ibu harus membujuk supaya bisa membuka, bisa mendapatkan apa yang ada di dalam kepalan tersebut. Silakan. Boleh ibu dengan membujuk, boleh menghardiknya, boleh memaksanya, boleh dikelitikin, boleh dikasih uang. Ada cinta terpendam di sini. Boleh Bu, gimana Bu? Ada cinta yang terpendam di tangan ini. Boleh Bu, Bu tapi masa es. Kalau saya hati yang
menahan diri ada? Ada. Ada pasrah berarti ya. Dipaksa jadinya. Dia dibuka. Ini belum mau masih ke Menang sana menang. Enggak ada, kita mempertahankan diri. mempertahankan. Oh gitu. Berarti Ya. sama. Bu, saling mempertahankan. Iya. Buat Awal-awal tuh bukan. Ibu, Ikhlas aja. Oh gitu. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? ngambil sendiri. Iya. Nah inilah kira-kira dari permainannya tadi apa yang Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan sementara? Untuk sementara saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita mempertahankan apa yang kita punya. Ada kontrol nggak Bapak Ibu? Kontrol diri kita ada nggak? Ada. Iya. Mas bisa mempertahankan itu. Betul ya. Ada kontrol, mengendalikan bahwa genggaman ini tidak boleh terlepas dari orang lain. Bisa jadi terbuka apabila ada bujukan, apabila ada rayuan, apabila ada paksaan. Maka inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ya, inilah kekeliruan yang terjadi selama ini di dunia pendidikan kita ya, terutama untuk fungsi kontrol itu sendiri. Ya, adanya miskomunikasi, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, di mana adanya guru tidak dapat memaksa. Sebenarnya guru itu tidak dapat memaksa untuk murid berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih tidak melakukan. Walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol, murid itu mau dikontrol oleh gurunya karena memang dia sudah pasrah kayak tadi gitu ya. Selanjutnya, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini adalah bujukan sebagai bentuk-bentuk kontrol, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi, mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut. Kayak tadi Ibu merayu tuh berkali-kali, ayo dong nak dibuka, ayo dong nak belajar, begitu ya. Kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan melakukan gitu, tapi suatu saat dia pasti akan menolak, enggak, saya nggak mau. Pernah mulai begitu kan Bu ya? Betul nggak? Pasti pernah. Terbujuk ya Bu? Ya, Kita bujuk ya Bu? karena itu ada titik kejenuhan juga. Cukup itu Bu. Baik. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi cara ini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian kadang sulit untuk bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka ini melakukan perilaku ini itu karena dia sering guru yang cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya, ada yang bisa? Contoh dari ilusi ini? Caranya halus banget. Jadi membuat orang itu merasa bersalah. Untuk kaitannya contoh ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah ketika penerapan segitiga restitusi itu kita bukan lagi menghukum si anak tapi menyadarkan anak dengan cara apa yang kamu lakukan apakah sudah benar sesuai dengan peraturan yang memang sudah ada. Nah itu anak-anak itu tanpa ditegur pun jadi dia berpikir bahwa kembali lagi apakah perbuatan tadi melukai hati orang lain atau mungkin merasa bahwa dirinya paling hebat atau merasa bahwa dirinya paling pintar sehingga menghardik orang lain yang tanpa disadari itu melukai mungkin hati orang lain dan dia diajak berpikir bahwa
apa yang sudah dilakukannya itu apakah memang sesuai dengan perbuatannya itu menyakiti atau enggak, dan dia akan tersadar dengan sendirinya. Itulah ilusi, mungkin gambaran biar anak itu merasa seakan-akan memang saya tadi yang saya lakukan itu bersalah dan saya harus minta maaf. Jadi minta maaf atau kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Mungkin ilusi atau kritik yang secara halus ya. Iya, betul sekali. Jadi tanpa harus kita memaksa atau untuk minta maaf begitu. Kemudian yang terakhir dari miskonsepsi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini nih, terkadang kita merasakan bahwa anak itu harus dipaksa. Saya tadi pagi dengar diskusi, ya, contoh kasus yang dialami oleh rekan kita, di mana anak itu katanya susah banget, jadi tahun ini harus dipaksa. Benar gak Pak Ardi? Ya. Nah inilah ya, bahwa ya terkadang memang perlunya kepaksaan, dipaksa untuk bisa menghasilkan anak-anak yang katanya paling tidak bisa nurut seperti itu, bisa terkontrol oleh gurunya. Padahal di sini adalah suatu miskonsepsi ya yang harus diluruskan. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda melihat tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema Anda, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan tentang realistis. Nah, di sini perlu banget bahwa kalau kita mau mengubah seseorang itu menjadi baik, jangan bercerminnya orang itu baik menurut kita, tapi ubah dulu paradigma kita, dilihatnya itu dari segala sisi begitu, bukan yang saya mau Anda tuh berubah baik, tidak terlambat mengerjakan PR, harusnya begini, tidak, tapi lihat dulu kenapa dia terlambat, mengapa anak ini tidak mengerjakan tugas begitu. Nah, di sini ada dua perbedaan antara paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tentang dunia. Jika di stimulus respon tentang dunia, untuk yang pertama realistis kebutuhan kita sama. Nah, ini teori yang stimulus respon bahwa kebutuhan saya dengan ibu tuh sama. Tapi kalau di teori kontrol jelas berbeda. Begitu. Tujuannya, kebutuhannya berbeda, saya dengan kebutuhan saya, ibu dengan kebutuhan ibu. Lalu kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan kalau di teori kontrol, kita berusaha, jadi kita berusaha dulu untuk memahami pandangan ya orang lain terhadap dunia, terhadap permasalahan itu. Jadi tidak boleh kita memaksakan pemahaman kita itu harus sama, tidak. Kemudian 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Bisa saja anak terlambat itu pasti bukan karena bukan karena kesengajaan, pasti dia punya ada alasan-alasan tertentu seperti itu. Terus kemudian kalau yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Bapak bisa mempengaruhi saya. Tetapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sendiri yang mengontrol. Kita maunya jadi apa? Kalau kita mau jadi baik, ya baik. Kalau kita mau jadi jahat, ya kita jahat. Begitu. Nah, kemudian kalau yang 6 ya. Nah, orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, fungsi kontrol ini dianggapnya ya kayak bos gitu loh, kayak memiliki atasan dan bawahan, sifatnya seperti itu. Sementara kalau di kontrol, teori kontrol di sini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu.
Lalu yang ketujuh, pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau nggak bisa, contoh misalnya gini, kamu bisa nggak terlambat? Buat kali ini aja, kalau nggak nanti ibu diomelin sama kepala sekolah. Kamu nggak kasihan sama ibu nanti ditegur, seperti itu, ya. Padahal kalau di teori kontrol berbeda, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak terlambat, bagaimana supaya mengatasi anak tidak terlambat, harus ada bentuk kerjasama. Apa yang harus dia lakukan agar dia tidak terlambat, bukan untuk turut. Kamu terlambat, besok bangun pagi begini-gini, enggak. Tapi kita mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa agar bisa menyelesaikan masalahnya dia, tentunya ada solusi yang harus dia buat sendiri, yang kita orang lain buat sendiri gitu. Kemudian untuk yang 8 terakhir, model berpikirnya adalah menang kalah. Nah, ketika harus dipaksa, yes saya menang, katanya kamu kalah. Nah, sementara kalau di teori kontrol tentang dunia itu enggak begitu. Jadi yang ada adalah sama-sama menang, berpikirnya menang. Artinya menang itu bukan untuk kompetisi, tapi bisa mewujudkan keinginan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Harapan saya inginnya supaya nggak terlambat begini, dan kemudian dijalankan dengan sesuai yang telah sepakati seperti itu. Nah, jika disimpulkan adalah pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang tentunya sesuai dengan penguatan profil Pancasila. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Izin Pak, Bapak bisakah memberikan penjelasan sebelumnya? Apakah Bapak pernah mendengar disiplin positif? Disiplin positif, disiplin yang ke arah dalam positif. Setahu saya, mungkin nggak pernah tahu. Siap. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Kita di sini diskusi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang oleh Bapak dan Ibu? Tadi Pak Ari sudah menjawab katanya. Peraturan. Ibu? Peraturan. Oke, peraturan. Nah, sebelah sini sama? Oke, sama. Sebelah sana? Disiplin itu kalau berhubungan dengan hukuman. Bulan? Saya lebih berhubungan dengan ketaatan dalam melakukan sesuatu. Ketaatan. Bulan? Aturan tepat waktu. Aturan tepat waktu. Masya Allah. Dari seminggu ngajar ibu nanti. Oke, kita kembali ke laptop. Di sini kita paparkan sedikit ya Bapak Ibu tentang disiplin positif berdasarkan tokoh pendidikan, yaitu Diana Gosen dalam bukunya Disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Dan yang kedua, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid pengikut. Nah, jika diartikan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik. Ya, intrinsik bukan ekstrinsik atau motivasi dari dalam. Disiplin itu pasti akan muncul dari dalam, bukan dari luar. Pendekatan disiplin mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Kemudian dari disiplin siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan dari pujian atau hukuman. Nah, inilah yang harus kita tanamkan, bahwa
disiplin itu harus benar-benar dalam diri. Oke, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi dalam peran pembentukan disiplin positif? Siapa yang berkenan? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau konsekuensi yaitu resiko yang diambil oleh anak tersebut. Oke. Hukuman, Hukuman itu terjadi karena melakukan suatu hal yang di luar aturan yang sudah ditetapkan. baik, terima kasih. Restitusi, Ibu Khadijah. Restitusi itu mengembalikan nilai-nilai baik yang ada pada siswa sendiri. Dalam mencari solusi. Ya. Jadi dikembalikan lagi apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ulas untuk perbedaan antara hukuman. Nah, di sini ya perbedaannya. Kalau disiplin berdasarkan hukuman, ini yang terjadi adalah identitas gagal, ya, di mana murid belajar akan menyebutkan kesalahannya. Lalu, sedangkan kalau konsekuensi, murid akan belajar taat pada peraturan. Sedangkan restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Nah, kemudian untuk kontrol, ya, hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus apa? Jadi udah selesai begitu aja. Sedangkan kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kesepakatan apa yang harus dilakukan ketika anak itu berbuat kesalahan. Dan dampak pada muridnya adalah kalau dari hukuman merasa bersalah, rendah diri, yang paling parah adalah mengasingkan diri. Nah, sedangkan kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, sedangkan perbedaan selanjutnya, tiba-tiba tidak pelaksanaan hukuman. Di sini pelaksanaan hukuman tiba-tiba terjadinya tidak diharapkan atau sangat melukai, bisa saja melukai. Sedangkan kalau konsekuensi sudah diketahui dan hukumannya itu tindakannya itu masuk akal. Sementara kalau restitusi, tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan muridnya itu sendiri. Kamu kalau melakukan kesalahan, sebaiknya apa yang harus diperbaiki, itu dari muridnya. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, menyakitkan, guru menjadi konsekuensi yang menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Hukuman di sini pertama dilakukan adalah oleh guru, yang dibuat oleh guru. Sedangkan kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Sementara kalau restitusi dilakukan oleh anak murid atau siswa sendiri yang saat itu dalam mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Nah, dampaknya adalah tentunya menyakitkan bagi murid karena guru menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik dan menyindir serta merendahkan murid. Ini perasaan yang dirasakan oleh murid ya, karena dia menjadi identitas yang gagal. Kemudian kalau untuk konsekuensi, identitas yang muncul adalah membantu. Kenapa? Karena guru menyatakan peraturan melakukan peringatan, jadi diingatkan dulu, kemudian baru menerapkan konsekuensinya. Nah, kalau restitusi menguatkan, ya, disiplinnya yang terjadi adalah guru menyebutkan kaitan kelas, membimbing kerangka dan acuan berpikir restitusi murid, begitu. Jadi tidak langsung menyalahkan, ada prosesnya memang panjang. Kalimat manakah yang menunjukkan hukuman dan konsekuensi? Nomor 1, Bu Novi.
mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Kalau nomor 1 hukuman atau hukuman? Nomor 2 Yuni? Hukuman. 2 hukuman, Bu. 2 hukuman. Satu hukuman tadi ya? Hukuman atau konsekuensi? Anak. Oke, konsekuensi nomor 1. Nomor 2 hukuman. Nomor 3 konsekuensi. Nomor 4 diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Iya Pak. Kita lihat. Iya. 1 konsekuensi, 2 hukuman, 3 konsekuensi, 4 hukuman. Masih ada? Oke, lulus. Pertanyaan selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ke-6 berjemur di lapangan. Basket hukuman karena mengobrol dengan teman. 7 murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Saya mau tanya Bu, kenapa sih sepatu harus warna hitam Bu? Biar tidak kelihatan kotornya. Sudah aturannya. baju apa aja Bu? Tidak berbeda-beda. Tidak berbeda dengan Kan banyak diproduksi pabrik Bu. Pabrik kan pasti lebihnya karena aturan dari sekolah ya. Jadi pasar-pasarnya udah jelas gitu. Ya betul. Warna hitam dipilih itu karena memang mudah didapat. Begitu. Kemudian bisa masuk ke warna mana aja kalau bajunya. Ya, coba kita lihat benar ya jawabannya. Satu itu sama. Iya. Konsekuensi untuk nomor 5, nomor 6 hukuman dan nomor 7 hukuman. Ya, 100 hukuman. Oke, kebutuhan apa tadi? Dasar kebutuhan dasar manusia. Oke, silakan dibaca Bapak Ibu. Studi kasusnya. Kelas 2. Guru kelas 2 bisa buat semuanya ini. Bu Adrin. Bu Indah dia sudah Bu. Di SD banyak sekali. Bu Ambarnya baru nikah. Oke, yang kelas 2 Bu Farika. Menurut Bu Farika, Menurut saya alasannya Dodi kenapa? alasan Iya, apa yang Ibu akan lakukan? saya akan memanggil Doni dan menanyakan mengapa dia selalu meminta makanan teman-temannya. Terus mungkin dia jawab karena dia suka dengan makanan tersebut. Kenapa dia suka? Apakah dia tidak membawa makanan? Kalau dia bilang tidak, apakah kamu suka atau mau coba minta baik-baik dengan temannya? Seandainya misalnya tapi teman saya tidak memberi, saya coba kasih pengertian kepada temannya untuk membagikan sedikit yang Doni mau. Baik, terima kasih Ibu. Betul sekali ya. Ketika kita menjadi guru berhadapan ataupun dengan kondisi seorang Doni ini, pasti kita harus cari tahu dulu ya Bu, kebutuhan manusia, dasar kebutuhan manusia, kebutuhan si Doni itu apa gitu. Apakah Bapak Ibu mengetahui sebelumnya apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada berapa? Ya, boleh. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. 5. Pertama
supaya baik aktualisasi diri, penghargaan, keamanan, cinta kasih, kemudian kebutuhan akan bertahan hidup. Baik, terima kasih dari sebelah sana. Sana banget. Betul. Sebelah sini melengkapi. Baik, kita lihat kebutuhan dari dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makan, minum, tidur, istirahat, ya. Lalu kasih sayang dan rasa diterimai. Nah, ini pasti semua Bapak Ibu punya pasangan ya di sini ya. Ya, diterima di keluarga, diterima di pekerjaan, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kekuasaan dalam arti bukan berarti materi, tapi banyak hal ya, ingin mendapatkan sesuatu begitu ya. Kemudian kebebasan, bebas untuk memilih sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kemudian kesenangan, nah biasa kesenangan itu traveling ya, healing, begitu. Inilah kebutuhan dasar manusia yang seharusnya kita lakukan terhadap siswa yang saat ini mungkin membutuhkan perhatian kita. Dengan contoh kasus tadi Doni. Nah ini lagi contoh lagi, yuk contoh lagi. Guru kelas 3, wah ada Bu Nur. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Sepertinya Dinda ini kurang perhatian ya. Jadi minta diperhatikan dari gurunya, mungkin dimanjakan dari gurunya, atau dari rumah pun dia juga kurang perhatian dari orang tuanya, jadi berefek di sekolah. Kira-kira begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Asi. Mari kita cari tahu jawaban selanjutnya untuk pembahasan kasus ini. Nah, mari kita cari tahu kebutuhan dasar dari jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak jadi seru, jadinya. Nah, di sini adalah kebutuhan apa Bu? Kesenangan. Lalu ibu ini dibilang lagi gini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, ya. Dinda ingin adanya kebebasan dalam memilih belajar materi atau pengembangan cara mengajar. Ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Di sini adalah kekuasaan. Kenapa? Dia ingin sebenarnya apa ya? Dinda ini keselnya itu ya pengakuan itu, tapi tidak mau diekspos. Hanya ingin tahu nih, saya punya gambar, tapi saya punya kuasa untuk tidak, kalau saya nggak suka jangan dipamerin, gitu istilahnya ya. Begitu, silakan Pak. Oke, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 lagi ada 3 lagi nih Bu. 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan Diana Goshen dalam bukunya Recruiting School Discipline. Bisa Pak? Yang
pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar, ya. Dia akan menghindari hukuman karena dia merasa bahwa dengan disiplin itu akan terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan atau reward, ya. Ayo, siapa yang tertib dikasih coklat. Ayo, siapa yang kritik yang keluar dari karena memang adanya imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikannya dirinya, merupakan dari motivasi dalam atau instinktif. Silakan Pak, izin. Studi kasus, ya, lagi-lagi studi kasus nih Bu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berputar masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya yang cukup lemah. Ayo. Ya, nah, yang terjadi bagaimana Bu Ida? Pasti akan memikirkan ya Bu Ida. Ya, Bu Ida, ya, Bu Ida kelas 2 ya. Ya, oke. Bu Anas berpikir cepat untuk menanam stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid dengan stiker bintang supaya siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat anak murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Suatu hari Bu Anas sakit dan terpaksa diganti Pak Heru atau Pak Ardi, ya. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Benar saja pada saat mau masuk kelas, jam istirahat selesai, murid-murid kelas 2 kembali berebutan. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Tadi kira-kira kenapa menurut Adi? Kenapa? Itu. Iya. Kenapa terjadi? Lain guru, lain pegangan. Guru lain pegangan. Jiwa. Karena yang dihadapi anak-anak itu bukan wali kelasnya seperti yang biasa. Iya, lain guru, lain pegangan. Ya, lain guru, dan mereka tidak terpengaruh dengan apa yang dikatain guru sebelum diomongin sama guru yang penggantinya. Kurang lebih betul seperti itu karena apa? Yang paling penting motivasi intrinsiknya belum ya kan? Apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri? Mendapatkan stiker, artinya dari luar dari estetiknya. Lalu adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri tanpa diberi penghargaan stiker? Ada nggak cara lain? Memberikan masukan kepada murid-murid bahwa kalau masuk rapi dengan tertib maka Nilainya tambahin. ya, maka proses belajar akan cepat dimulai. Nanti ada kopi jajakin bakso. Jajakin bakso. Sebelah di bawah ya Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya apa. Nah, ini dari permasalahan yang terjadi tadi gitu ya, kita harus identifikasi dulu nih Bu, motivasi apa sih perilaku keluar dari anak-anak ini, ya enggak? Ya kan? Karena anak biar dia terhindar dari hukuman tadi kan, ya kita sampaikan pada mereka betul apa yang disampaikan Bu Nora, menyampaikannya itu bukan karena iming-iming ingin mendapatkan apa, tapi biar suasana cepat belajar itu bisa terlaksana, tidak diulur-ulur dan pulangnya tidak terlalu mundur begitu ya.
Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Nah, ini ada posisi kontrol resepi, ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal hukuman, identitas gagal berupa hukuman, kemudian penghargaan, konsekuensi, restitusi. Silakan. Yang dirasakan adalah tentunya pertama, ketika kita memberikan hukuman pada anak menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembuhkan kesalahannya. Enggak bu, bukan aku bu, bukan. Murid menjadi rendah diri. Iya, kadang suka ngeliat orang lain ya bu ya. Gitu. Nah, untuk gagal penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena kita merusak hubungan, sifatnya iri. Oh, dia dapat, aku enggak, giliran aku enggak, terlambat. Ya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak harga dirinya. Ya. Beda-bedain yang pintar sanjung gitu ya. Kemudian untuk yang konsekuensi, penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kesalahan waktu akan merenungi kesalahan. Nah, diberikan waktu dulu nih bu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan. Ya, ini yang terjadi pada konsep disiplin dengan identitas konsekuensi yang akan memberikan kesuksesan bagi si murid. Sedangkan untuk yang restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang terdapat pada dirinya sendiri yang memegang kontrol, lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, adanya tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencakup atau mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, penguatan dan fokus pada solusi. Silakan Pak. Posisi kontrol. Nah, kita ada di mana ya? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Teman, pemantau, manajer. Teman dan manajer bu. Pernah? Coba. Seharusnya guru itu sebagai teman dan manajer. Baik. Mari kita lanjut ke dalam materi ini. Nah, kita saksikan dulu ya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Ya, ini kasus yang menurut Bapak Ibu bagiannya kemana? Posisi penghukum ya. Penghukum di mana guru ini merupakan biasa menghukumnya dengan fisik maupun verbal. Ya, menjalankan posisi penghukumnya saya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem untuk alat dapat menekan anak-anak murid lebih dalam lagi. Biasanya nih posisi penghukum ini ya yang dikatakan oleh guru tersebut adalah peraturan, patuhi peraturan saya, awas kamu selalu saja selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar menyelesaikan, agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menurut si guru tersendiri. Nggak ada cara yang lain. Nah, di sini penghukumnya biasanya dengan nada tinggi, melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri kita bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Silakan, Pak. Posisi penghukum, hasil yang akan diperoleh adalah anak akan atau murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk murid terlihat akan mencoret-coret bukunya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau bapak ibu gurunya dengan menggores kendaraan tersebut, ya, dendam. Silakan, Pak. Selanjutnya adalah Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka Sama sih. terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi. Oke. Ya. Bapak Ibu izin, maaf banget waktunya kan waktu dinas kita sampai jam 15.00. Bapak Ibu bersedia sebentar aja ya Bu ya? Iya. Ya. Oke. Ya, tadi adalah posisi merasa bersalah. Ya, merasa bersalah di sini adalah guru biasanya nadanya lebih lembut. Ya, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Biasanya lembut ya Bu ya. Perhatian sih ya Bu, perhatian banget gitu ya. Kelihatannya perhatian, tapi ternyata menusuk gitu ya. Posisi di murid pada saat ini adalah memiliki penilaian yang diri buruk tentang diri mereka. Jadi murid itu merasa bersalah, ya Allah, ya Tuhan, aku telah melakukan kesalahan, guruku merasa tidak nyaman denganku, seperti itu ya. Karena telah melewatkan orang-orang yang disayanginya. Tadi Pak. Pembuat merasa bersalah, nadanya suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah janji tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya.
Lalu, nah inilah yang akan dihasilkan dari murid ketika merasa bersalah, yaitu merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang gagal, tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosinya tertanam rapat di dalam hatinya. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid menumpahkan marahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan merasa tertekan dan tiba-tiba bisa meletus marahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri, bahkan orang lain. Serem ya? Lanjut Pak. Nah, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. iya, kalau kita jadi murid ini enak ya Bu? Enak ya, dapat guru kayak gitu. Tapi ternyata Bu, kalau jadi anak murid menganggap kita teman, apa yang akan terjadi? Ya, guru pada posisi teman ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui ajakan atau persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa berhubungan baik, terjalin antara guru dan murid. Guru di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bereskan. Lalu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti. Nah, nadanya bagaimana? Nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya bagaimana? Merapat pada guru, mata dan senyumnya jenaka, begitu. Ayolah Dik, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Nah, hasilnya bagaimana kepada murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja ada posisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, belum akan berlaku pada guru yang lain. Jadi dia pilih enak sama dia aja, nggak mau sama yang lain. Gitu. Ada Bu di sekolah Bu, saya kemarin temuin piket terlambat pada saat guru tersebut, tapi giliran yang lain ada sepi karena tugas. Oke, lanjut.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data. Ya, pemantau di sini bukan berarti mengawasi ya. Kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku anak-anak orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan sebagai posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Pemantau dan nadanya bagaimana? Datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengetahui konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas dan pada jam istirahat nanti akan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Biasanya suka kayak gitu tuh. Lalu bagaimana dari murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas dalam waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap berusaha memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Terakhir, posisi manajer. Sampai apa? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Kita lanjut ya. Di posisi manajer. Posisi manajer di sini posisi di mana guru dan murid berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersiapkan guru mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, dari yang disampaikan oleh manajer adalah halus, tulus,
bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Lalu posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Sebaiknya apa yang di antara kelima? Kalau tadi dari arahan teori, ternyata kita disarankan untuk menjadi seorang manajer. Ya, seorang manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam intristik. Posisi kontrol yang mana pada saya mana ya? Kenapa Ibu bentar Bu? Sinyalnya hilang. Mas, ada itu. Oke, baik, mari kita lihat dari pernyataan kontrol mana yang sering terucap. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Lanjut Pak. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, ya, ada cinta dan kasih. Silakan Pak. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini apa? Penguasaan. Lagi Pak. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nanti Pak. Keyakinan kelas. Nah ini ya. Sedikit lagi Pak. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan itu guru yang buat. Kalau keyakinan kelas itu murid. Baik, mari kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Nah itulah peraturan ya, artinya sudah tidak dibuat bersama, sudah dibuat sepihak, begitu ya. Kita tidak menyaksikan cara membuat peraturan itu, tapi kalau keyakinan kelas melibatkan samaan. Nah, guru berperan dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa keyakinan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami,
dan diterapkan dalam lingkungan kelas. Silakan Pak. Apakah saya sudah melakukan di dalam kelas saya? Insya Allah sudah. Nah, ini yang diawali dengan diskusi tentang peraturan. Yang kedua, menempel atau merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan membuat peraturan poster keyakinan kelas, dan sudah ditandatangani oleh anak, diwakili oleh ketua kelasnya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pastinya sudah membuat ya di kelas. Sudah, tapi belum dicetak, Bu. Oh, belum dicetak. Bisa menghubungi terdekat. Bisa. Kesepakatan. Mana? Kata ya. Kita kata aja kan. Keyakinan sepakat hasil diskusi misalnya gitu ya. Sedangkan kalau keyakinan kita meyakini sudah dibuat perumusannya secara universal, maka kita rumuskan dalam sebuah kalimat positif, lalu disepakati dan diyakini. Jadi tahapannya sepakat dulu, baru diyakini untuk melakukan. Iya, itu anak-anak. Iya. Tapi iya ya, hanya kata aja sih yang kurang tepat. Sebenarnya keyakinan sama aja. Lanjut, penerapan segitiga restitusi. Nah, ini kemarin izin Bapak Ibu ya. Kita ada 3 tahapan dalam melakukan menyelesaikan masalah. Sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Jadi ditanya dulu nih validasi kesalahan. Kamu kenapa nak? Gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Hal yang wajar kalau manusia punya kesalahan. Lalu kemudian bagaimana caranya menanyakan keyakinan, kira-kira apa yang telah kamu lakukan ini ada aturan yang dilanggar atau tidak dari keyakinan yang dibuat, seperti itu. Silakan Bu. Izin. Nah, ini ada kasus izin ya, ini ada artisnya di sini. Jadi sebenarnya harusnya diterapkan di kelas karena memang kondisi kita kemarin kan libur panjang. Jadi alhamdulillah terbantu sekali dengan murid kita yang sangat baik hati dan tidak sombong. Ananda Joshua ceritanya dikisahkan terlambat sering siswa kelas 6 sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti pembiasaan. Karena kita biasanya ada terlambat ya. Seperti itu. Silakan Bu. Selamat siang Joshua. Bagaimana kabarnya? Joshua, Ibu sampaikan hari ini dan kamu tidak tepat. Apa dia ingat? Sudah berapa kali dia sudah berapa kali? Ya, wajar memang Indonesia itu menemukan kesalahan. Yang penting adalah ketika kesalahan itu dilakukan, manusia disadari dan berusaha untuk tidak mengulangi. Bisa boleh tahu kalau kamu terlambat sering juga selain itu Joshua, apakah keterlambatan kamu termasuk suatu pelanggaran dalam kesepakatan kelas? Termasuk ya. Kesepakatan kelas mana yang termasuk pelanggaran? Disiplin. Baik. Kalau begitu, apakah dia sudah bisa menjelaskan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan di sini? Wali kelasnya ada yang mau wali kelasnya nggak terima, Gimana ini?
tadi Desun yang harus Ibu berharap Desun bisa memperbaiki kesalahan sehingga suatu lagi mengalami kesalahan bisa berhenti Desun. Ibu berharap selanjutnya kamu tidak. Terima kasih Desun. Ya, belum. Selanjutnya adalah kasus yang kedua. Ini pernah saya temukan sendiri, muridnya Bu Nora. Ceritanya lagi marah sama temannya, dan saya coba lakukan restitusi kepada Pasya ya. Sekarang muridnya Bu Bulan. Assalamualaikum Pasya. Waalaikumsalam. Sehat kan hari ini? Pasya, boleh ibu tanya sesuatu padamu nak? Baik, ibu perhatikan beberapa hari ini kamu sedang ada masalah dengan bisa menceritakan masalah yang terjadi? Sering menyebut pada saat dari pengajaran dan dengan istirahat dan terkadang melakukan pengumuman. Iya Pasya, ibu bisa mengajarkan bagaimana kesalahan kita ketika kamu merasa baik saja tidak ada masalah, ternyata kamu mulai untuk memikirnya. Oke, Pasya, menurut Pasya, adakah pelanggaran yang telah kamu lakukan kepada kita? Bagian mana yang melanggar untuk yang termasuk melakukan Yesus yang sesama? Nah, Pasya, jika kamu sudah mengetahui hal tersebut, apa yang ingin kamu lakukan? Menjadi berusaha menahan dan menahan musuhnya. Saat itu Pasya pakai segelan sih, matanya berkaca-kaca. Selanjutnya, enggak, tapi mau Kalau kamu berusaha, ibu juga nanti akan mencoba selesai pada saat juga supaya bisa menyelesaikan masalah. Ya, menurut kita. Apakah kamu bersedia untuk melakukan hal tersebut? Bersedia. Kamu mau melakukan mereka? Baik. Ya, ibu sudah mendengarkan apa yang terjadi antara kamu dengan mereka. Kemudian kamu juga tadi sudah menyampaikan bahwa apa yang kamu lakukan, kamu menyadari bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah kesalahan. Dan kamu juga telah berusaha untuk memperbaiki yang telah terjadi. Nah, selanjutnya ibu berharap kamu bisa melakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Seperti itu, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kamu menjadi anak yang lebih baik dan menyayangi semua. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentunya apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya menggurui, saya tidak bermaksud demikian. Kita berbagi sharing ilmu, pengalaman yang telah kami terima dari teori-teori pada modul yang kami pelajari selama ini. Kami berharap semoga sekolah kita yang telah memiliki budaya positif akan tumbuh menjadi lebih positif lagi dan bisa terlaksana baik dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Saya sekali ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Salam rindu kepada keluarga. 4 kali 4 sama dengan 16, cukup sekian, harap tidak perlu dibalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu yuk, bentar yuk. Ya. Siap, Pak. Ya.